Hingga kini, banyak pengguna internet yang telah membagikan video ini. Hanya terlihat di dalam nyala kompor gas. Tiba-tiba muncul pusaran api yang terang. Ini tentu membuat penasaran. Mengapa ada pusaran api di kompor? Dan prinsip pembentukannya. Juga memberikan inspirasi bagi pemain dalam membuat mesin jet saluran udara masuk. Apa saja inspirasi yang didapat? Nyalakan kompor gas agar api merata dan simetris. Terdistribusi di dasar panci. Tidak ada yang aneh ditemukan. Saat itu seseorang membuka pintu dan jendela. Angin yang berhembus melalui ruangan muncul di dalam rumah. Angin tersebut tepatnya bertiup dari kiri ke kanan melewati nyala api. Mendorong api di sebelah kiri langsung ke dasar panci. Karena aliran gas terhalang secara vertikal, tekanan dinamis dari aliran udara ini dipulihkan menjadi tekanan statis yang lebih besar oleh dasar panci. Maka terciptalah daerah tekanan tinggi. Dan tekanan tinggi ini mendorong aliran udara yang melewati nyala api ke bawah. Lalu dipengaruhi oleh tekanan rendah dari aliran gas di samping, mengarah ke tepi kompor dan bergerak ke atas. Oleh karena itu, di antara tekanan tinggi di atas dan tekanan rendah di samping, dalam dorongan dan tarikan ini, aliran udara ini muncul dengan vortisitas, membentuk aliran pusaran yang bebas dan mengalir searah angin, membuat partikel di dalamnya berputar dan maju, melakukan gerakan spiral. Karena angin yang berhembus melalui ruangan memberi aliran gas pada nyala api, mengirimkan oksigen yang berlebihan, menyebabkan campuran gas dan bahan bakar yang baru masuk ke dalam pusaran, membuat api di sini tampak berwarna putih. Dibandingkan dengan nyala biru sekitar 1000 derajat Celcius di sekitarnya. Nyala api putih ini disebabkan oleh pembakaran yang tidak sempurna. Suhunya hanya sekitar 7 atau 800 derajat. Produk yang dapat terbakar yang dihasilkan mengalir ke bawah melalui pipa pusaran. Tambahkan bahan bakar ke aliran gas di belakang, menyebabkan konsentrasi campuran gas, sehingga muncul nyala api berwarna oranye kekuningan. Suhunya sekitar 5 atau 600 derajat. Oleh karena itu, pusaran terang ini disebabkan oleh angin yang masuk ke dalam nyala api kompor gas, membentuk pusaran yang disebabkan oleh rasio udara dan bahan bakar yang tidak tepat. Jika arah angin tiba-tiba berubah, maka daerah tekanan tinggi yang mempertahankan pusaran akan hilang. Dan partikel juga akan terhambat karena peningkatan gradien tekanan terbalik, sehingga gerakannya terhambat, yang akhirnya menyebabkan keruntuhan pusaran. Jadi pusaran api ini membutuhkan nyala api dari kompor gas. Aliran udara yang mengalir dengan arah dan kecepatan yang tepat untuk mempertahankan. Dan prinsip ini justru menginspirasi pengguna internet untuk merakit. Di antara kehidupan. Ngomong-ngomong, mesin jet dalam video ini dikembangkan secara mandiri oleh siswa yang mengirimkan. Kompresor di bagian depan menggunakan saluran udara masuk elektrik. Di belakangnya terhubung dengan ruang bakar tipe tabung panjang yang membakar pelet bahan bakar. Digabungkan menjadi mesin jet listrik saluran udara masuk. Saat percobaan, satu orang menghidupkan saluran udara masuk. Orang lainnya bertanggung jawab menyalakan mixer turbulen. Terlihat saat baru dihidupkan, nyala api meluncur ke depan melalui saluran masuk. Setelah beberapa usaha, akhirnya memasuki kondisi kerja. Terlihat nozzle mengeluarkan semburan api berdenyut. Diperoleh teras bersih sekitar 22 Newton. Lalu mengapa nyala api bergerak maju mundur saat dihidupkan? Sedangkan dalam kondisi kerja, tail nozzle kembali menyemprotkan api berdenyut. Mengamati mesin jet bibrida listrik ini, saluran udara masuk listrik di bagian depan bertanggung jawab untuk meningkatkan tekanan udara, mengalirkannya ke ruang bakar untuk membentuk campuran gas dan bahan bakar yang mudah terbakar. Dinyalakan untuk penyerapan panas pada tekanan konstan. Selanjutnya gas bertekanan tinggi di dalam pipa, melakukan ekspansi adiabatik yang mendekati. Energi dalam berkurang, energi kinetik meningkat, membentuk siklus Brayton. Dari proses siklus terlihat, tekanan ruang bakar mesin ini, dan luas kurva yang merepresentasikan kerja yang dapat digunakan. Utamanya ditentukan oleh rasio tekanan saluran udara masuk listrik. Oleh karena itu, kinerja kipas sangat penting. Namun, kinerja dapat dipengaruhi secara negatif oleh nyala api di ruang bakar. Pada saat ini, api dinyalakan di ruang bakar. Seperti yang disebutkan sebelumnya, di dalam api gas, muncul pusaran api. Permukaan angin yang mengalir ke depan dari api harus berada di pintu masuk ruang bakar, pada tekanan dan kecepatan aliran yang tepat, untuk mempertahankan yang sudah ditentukan. Tetapi ruang bakar meningkatkan tipe silinder ini tidak memiliki ruang pra-pembakaran. Juga tidak ada bagian diffuser dan cincin penstabil api untuk menerima dorongan. Gaya gas semuanya bekerja pada piringan cair kipas, menyebabkan penggandaan tekanan pada kipas meningkat signifikan. Ketidakcocokan aliran udara akan menyebabkan stall separasi, membuat api kehilangan tekanan pembatas dan tidak dapat ditentukan. Dan melompat ke depan, terjadi getaran transmisi. Oleh karena itu, mesin jenis ini tidak mudah untuk dinyalakan. Bahkan setelah masuk ke kondisi kerja, ingin membuat kipas mempertahankan kestabilan api, juga jauh lebih sulit dibandingkan dengan angin yang berhembus melalui ruangan untuk menjaga pusaran api. Karena gas butana masuk ke dalam tong dan mencampur dengan aliran udara, yang membentuk rasio udara dan bahan bakar yang tidak dapat diprediksi. Pencampur turbulen.
Melalui analisis sebelumnya, diketahui bahwa ketika pusaran api menyedot campuran dari terlalu cair ke terlalu kental, warnanya akan berubah dari putih terang menjadi oranye kuning. Demikian juga, turbulen dengan rasio campuran yang tidak terkontrol juga akan menyebabkan tekanan suhu api dan kecepatan penyebaran berfluktuasi dengan tajam. Ini tidak hanya menyebabkan semburan api berdenyut muncul di nozzle belakang, juga membuat penggandaan tekanan kipas tidak stabil. Aliran kompresor mengikuti fluktuasi. Ini juga memperburuk ketidakseimbangan rasio pada mixer. Oleh karena itu, sebagian besar bahan bakar tidak terbakar dengan sempurna. Daya dorong akan mengalami kehilangan yang signifikan. Terlihat bahwa cara pembakaran boost pada mesin ini, karena kurangnya komponen yang diperlukan, menyebabkan interaksi yang merugikan antara kipas dan api, membuat kompresor bekerja di dekat titik kritis surge. Sedangkan mixer tidak dapat membakar dan mengembang dengan stabil. Bisa mati kapan saja. Oleh karena itu, dikembangkan secara mandiri oleh pengguna internet. Mesin jet bibrida plug-in baru ini, meskipun kreativitasnya melimpah, tetapi stabilitasnya kurang. Namun, pengguna internet tersebut masih mengeluh bahwa itu tidak dapat membakar solar yang sulit menguap. Solar tampak langsung disemprotkan keluar, sama sekali tidak berpartisipasi dalam pembakaran. Ini seperti saya bisa bertahan hidup dengan susah payah. Sudah berusaha sekuat tenaga, sedangkan istri saya berpikir agar saya segera kaya dan membeli sebuah BMW.